Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa kembali dengan saya di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal elastisitas dan hukum Hooke. Soal yang pertama, ada sebuah kawat tembaga memiliki panjang 1,5 meter, memiliki luas penampang 1,0 mm kuadrat. Pada ujung kawat digantungkan sebuah beban bermasa 4 kg. Jika modulus yang kawat adalah 1,2 kali 10 pangkat 11 Pascal, tentukan regangan kawat dan pertambahan panjang kawat. Nah, itu pertanyaannya. Maka pertama kita buat diketahuinya. Panjang kawatnya 1,5 meter tadi. Kemudian luas penampangnya 1 mm kuadrat. Kemudian pada ujung kawat digantungkan beban bermassa 4 kg. Ini jadi M. Kemudian modulus yangnya sebesar 1,2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Ini nilai E-nya. Pertanyaannya adalah berapakah regangan kawat? Regangan kawat itu nanti disimbolkan dengan E kecil, dan kemudian pertambahan panjang kawat disimbolkan dengan delta L. Nah, untuk menyelesaikannya, tentu kita sudah punya 3 rumus di sini, yaitu tegangan, rumusnya gaya persatuan luas, tegangan, pertambahan panjang dengan panjang awal dibandingkan, sedangkan modulus elastisitas itu adalah tegangan dibagi regangan. Nah, rumus manakah yang akan kita pakai? Oke, nah kita lihat dari yang diketahui ya. Karena yang diketahuinya adalah panjang awal, luas, massa ini bisa nanti dapatkan gaya. Maka untuk mendapatkan pertanyaannya E sama dengan berapa, maka rumus yang paling tepat kita gunakan adalah dari rumus ketiga ini, yaitu E besar sama dengan tegangan beregangan. Nah, nilai modulus elastisitas diketahui, regangan yang dicari, tapi tegangannya belum ada. Bisa kita cari tegangannya dari persamaan ini, tegangan gaya persatuan luas. Maka tegangan sama dengan gayanya tadi M kali G, ya, masanya diketahui 4 kg kali 10 ya, gravitasi dibagi dengan luas. Luasnya ada tadi 1 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Sehingga akan kita dapatkan hasilnya sebesar 40 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, hasil tegangan ini bisa kita substitusi ke persamaan modulus elastisitas sama dengan tegangan beregangan, sehingga regangannya akan kita dapatkan sebesar tegangan dibagi dengan modulus 40 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat 11. Maka hasil baginya adalah 10 pangkat min 3 dibagi 3. Ini satuannya nggak ada karena Pascal dibagi Pascal. Nah, pertanyaan kedua, berapakah pertambahan panjang kawat? Nah, pertambahan panjang kawat itu kita dapatkan dari nilai E, regangan. Kan regangan sudah dapat, panjang awal ada diketahui, 1,5, maka pertambahan panjang kita dapatkan juga dari persamaan ini, tinggal kita kali silang. Maka pertambahan panjang kawat adalah E dikali L. Hasilnya, E-nya ini kita kalikan dengan panjang mula-mula, maka akan didapatkan nilai delta L adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Baik, soal yang selanjutnya. Di sini diberikan data grafik hubungan antara tegangan dan regangan, di mana hubungan antara tegangan dan regangan ini membentuk suatu garis lurus ya. Oke, dari grafik ini pertanyaannya tentukan nilai modulus elastisitas bahan.
Nah, untuk mendapatkan modulus elastisitas bahan dari grafik, maka kalau kita cari kemiringan grafiknya ini, katakan tan alfa ya, kemiringan grafiknya itu sebesar tegangan bagi regangan. Nah, tegangan bagi regangan sendiri itu adalah modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitasnya langsung kita dapatkan dari kemiringannya, yaitu sebesar 10 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Ini dalam soal harus kamu perhatikan kali 10 pangkat 8-nya ini ya, dengan ini kali 10 pangkat min 3. Itu harus disertakan. Sehingga hasilnya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 11 Pascal. Jadi ingat, kalau diketahui grafik antara tegangan dan regangan, modulus elastisitasnya itu dapat kita dapatkan dari kemiringan grafik. Baik, soal berikutnya. Di sini diketahui ada dua buah kawat. Kawat satu memiliki panjang 2 meter dan jari-jarinya 1 mm. Sedangkan kawat 2 memiliki panjang 1,5 meter dan jari-jarinya 2 mm. Kawat satu tadi 1 mm, kawat 2 mm. Kemudian kedua kawat diberikan gaya yang sama, jadi F1 akan sama dengan F2. Ternyata pertambahan panjang kawat 1 0,2 mm dan pertambahan kawat 2 itu 0,1 mm. Pertanyaannya, tentukan perbandingan modulus elastisitas kawat 1 dan kawat 2. Maka bisa kita selesaikan. Nilai modulus elastisitas itu merupakan perbandingan tegangan bagi regangan. Sesuaikan, itu sama dengan gaya kali panjang dibagi luas dikali pertambahan panjang. Nah, apa yang belum ada di sini? Untuk mendapatkan nilai E, itu luasnya belum ada. Nah, luas hubungannya dengan jari-jari adalah A sama dengan VR kuadrat. Nah, karena perbandingan, jadi langsung sebaiknya kita bandingkan aja A1 banding A2. A1 banding A2 adalah V R1 kuadrat bagi V R2 kuadrat. V-nya dicoret, sehingga nilai perbandingan A1 banding A2 adalah R1 per R2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 1 per 2 kuadrat jadi 1/4. Nah, kita sudah dapatkan perbandingan A1 banding A2. Maka sekarang kita masukkan ke rumus dengan catatan gaya yang diberikan kepada kawat 1 dan kawat 2 itu sama besar. Sehingga kalau kita cari gaya di sini, ya rumusnya adalah F sama dengan A kali silang E dikali A kali delta L per L, sehingga kita tulis persamaannya di bawahnya ini, akan dapat E1 A1 delta L1 per L1 sama dengan E2 A2 delta L2 per L2. Oke, kemudian kita pindah ruas E1 banding E2, karena pertanyaannya adalah E1 banding E2, ini sebelah kanan ini E2-nya pindah ke bawah, sehingga hasilnya E1 per E2 sama dengan A2 delta L2, L1 ini pindah ke atas dibagi dengan, nah ini pindah ke bawah, A1 delta L1 kali L2. Ya, hasilnya tinggal kita bagikan ini masing-masing. A1 per A2 tadi 1 banding 4, berarti A2 per A1 jadi 4 banding 1. Kemudian nih delta L1 delta L2 ada di sini, L2-nya 0,1, delta L1 0,2. Kemudian L1 dan L2-nya sudah ada di sini. 1 dan 2 dan 1,5. Sehingga akan kita dapatkan angkanya sebesar 8 banding 3. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sini ada sebuah batang yang ringan di mana memiliki panjang 2 meter, kemudian digantung pada langit-langit horizontal dengan 2 kawat P dan Q vertikal sama panjang. Jadi ini 2 kawat PQ ini sama panjang untuk menahan suatu kawat ini, kawat ringan ini. Oke, diketahui luas penampangnya adalah 0,1 dan 0,2. Untuk P-nya 0,1, luas penampangnya, untuk Q 0,2. Pertanyaannya,
tentukan titik pada batang ini, suatu titik di batang ini, di mana kalau kita gantung suatu benda, tegangan kawat P dan tegangan kawat Q sama besarnya. Itu pertanyaannya, diketahui modulus elastis P dan Q sebesar A1 kali 10 pangkat 11 dan 2 kali 10 pangkat 11. Nah, misalnya benda yang kita gantung, kita tempatkan di sini misalnya, beratnya W. Oke, pertanyaannya, di mana posisinya ini kita tempatkan dari P atau dari Q agar tegangan pada tali P dan tegangan pada tali Q sama besar. Nah, misalkan saja posisinya adalah di jarak X dari P atau 2X dari Q. Maka untuk menyelesaikannya, ya kita gambar diagram gayanya, ini W ke bawah, maka akan muncul gaya tegangan tali pada kedua tali. Gaya tegangan tali pada P, katakan FP, gaya tegangan tali pada Q, katakan FQ. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mencari di mana posisinya. Dengan catatan, tegangan kawat P sama dengan tegangan kawat Q. Ini bukan gaya maksudnya, tegangannya. Oke, tegangannya itu rumusnya gaya persatuan luas. Ya, gaya P persatuan luas P sama dengan gaya Q persatuan luas Q. Kemudian, supaya lebih gampang nanti kita selesaikan, kita pindah ruas saja. FP per FQ sama dengan AP per AQ. Oke. Nah, kemudian kita coba tinjau lagi posisi batang yang seimbang ini, atau sistem yang seimbang. Syarat seimbang itu bahwa resultan torsi yang bekerja pada batang itu sama dengan 0. Maka torsi-torsi yang bekerja di situ adalah FP dengan FQ. Nah, karena kita ambil titik porosnya adalah di W ini, maka torsi oleh FP harus sama besar dengan torsi oleh FQ agar resultannya adalah 0. Nah, kita kalikan torsi oleh FP itu FP kali X, sedangkan torsi oleh FQ itu adalah FQ kali lengannya adalah 2 min X. Maka akan kita dapatkan FP per FQ itu sama dengan 2 min X per X. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan semula. FP per FQ-nya 2 min X, sedangkan AP per AQ itu luas P banding luas Q. Ini luas P, ini luas Q. Sehingga kita masukkan 2 min X per X itu sama dengan AP per AQ adalah 0,1 banding 0,2. Nah, ini kita selesaikan persamaannya. Kali silang, maka akan kamu dapatkan nilai X-nya sebesar 4/3 meter. Jadi jawabannya adalah posisi di mana benda ditempatkan agar tegangan kawat P sama dengan tegangan kawat Q adalah berjarak 4/3 meter dari titik P. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 5. Di sini ada sebuah senar tipis panjangnya 4,8 meter, dari ujung ke ujung 4,8 meter, dan luas penampangnya 1 mm kuadrat. Di mana kedua ujungnya ini dipakukan, ya, akad diikatkan dengan aku, kuat. Kemudian tepat di tengah-tengah tali digantung benda bermasa M sama dengan 10 kg. Nah, ini artinya kalau M-nya 10 kg nanti gaya beratnya itu adalah 100 Newton maksudnya. Kemudian hingga tali akan memanjang dan turun dari posisi normalnya sejauh 0,7 meter. Pertanyaannya adalah tentukan modulus Young. Nah, modulus Young itu rumusnya adalah F kali L per A delta L, seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Nah, dari sini apa yang belum ada, apa yang sudah ada. Luasnya sudah ada, dan panjang awal sudah ada 4,8. Tapi pertambahan panjangnya ini belum tahu kita. Dan apalagi yang belum tahu, yaitu gaya. Nah, pertama kita cari dulu pertambahan panjang. Dari yang diketahui, ya, panjang kawat 4,8. Nah, kalau kita bagi 2, nah kenapa kita bagi 2 talinya? Karena tadi diikatkan di sini di tengah-tengah beban. Sehingga ini akan turun. Maka kalau ini kita ambil 2,4 dan ini turunnya 0,7, maka sekarang panjangnya ini akan bisa kita dapatkan. Yaitu dari Pitagoras,
LT sama dengan akar dari 2,4 kuadrat ditambah 0,7 kuadrat, sehingga akan dapat 2,5. Kan itu kan 72425, triple Pitagoras. Maka panjangnya menjadi 2,5. Nah, sekarang kalau ditanya, berapakah pertambahan panjangnya? Yang kalau kita ambil yang sepotong ini atau yang setengah ini. Berarti dari 2,4 menjadi 2,5. Ini 2,5, ini 2,5, 2,4, 2,4. Kalau pertambahan panjang total itu jadi 0,2. Nah, pertambahan panjang setengahnya aja kita ambil 0,1. Nah, itu sudah dapat nilai delta L-nya. Sekarang kita mau cari F. Nah, yang ke bawah ini kan gayanya W, ya sama dengan M kali G tadi, berarti W-nya 100 Newton. Sementara gaya pada tali itu sama dengan F kiri, F kanan. Sehingga kalau ini dikatakan posisi seimbang, maka W itu yang sama dengan W itu bukan F tambah F, tapi kita uraikan dulu F-nya yang ke atas ini. Kalau ini sudutnya theta, maka F yang ke atas itu adalah F sin theta. Ini bukan cos, ya F sin theta. F sin theta dari sebelah kiri, F sin theta dari sebelah kanan, sehingga 2F sin theta. Nah, persamaannya adalah 2F sin theta akan sama dengan W, karena posisi seimbang, atas sama dengan bawah. Maka nanti F-nya akan didapatkan sebesar 100 dibagi dengan 2 sin theta. Nah, 100 dibagi dengan 2 sin theta di sini adalah depan bermiring, 0,7 dibagi dengan 2,5. Akan dapat hasilnya 187,6 Newton. Nah, besaran-besaran yang dicari sudah kita dapatkan, maka akhirnya kita akan dapatkan nilai E, tinggal masukkan angkanya, F kali L dibagi A delta L. Maka akan kita dapatkan nilai modulus elastisitasnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 Pascal. Baik, soal berikutnya, soal nomor 6. Sebuah pegas panjangnya L memiliki konstanta 100 Newton per senti. Kemudian pegasnya ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ya, berarti nanti panjangnya mula-mula L, panjangnya akan menjadi sepertiga L tentunya. Nah, kemudian dirangkai seperti gambar hasil potongannya, dan pada ujungnya digantung benda bermasa 400 gram atau 0,4 kilo. Oke, pertanyaan tentukan konstanta pegas susunan. Dan pertanyaan kedua adalah pertambahan panjang susunan ketika sudah digantung beban sebesar 0,4 kilo ini. Nah, 0,4 kilo ini nanti menjadi gaya, bertindak sebagai gaya yang menarik ke bawah, itu sebesar M kali G. Nah, pertama, kita tahu bahwa konstanta pegas itu tergantung pada luas, modulus, dan panjang. Nah, ketika nanti dipotong menjadi 3 bagian, tentu ini nanti potongannya panjangnya menjadi sepertiga masing-masing. Karena dipotong menjadi 3 bagian yang sama, maka nilai K-nya akan sama, yaitu sebesar AI per L-nya menjadi sepertiga L. Nah, kalau kita naikkan ke atas ini, sepertiganya menjadi 3, berarti 3 kali AE per L. AE per L-nya sendiri tadi, yaitu sebesar 100 Newton per senti. Sehingga kalau kita kalikan 3 kali 100, menjadi 300 Newton per senti. Nah, itulah K masing-masing. Nah, pertanyaannya berapakah konstanta susunan pegas totalnya? Nah, kita amati. Di K1 dan K2, ini susunannya adalah paralel. Maka kalau paralel ditambah saja, K1 tambah K2 itu 600. 300 tambah 300. Sementara K3, 300. Nah, hasil akhirnya ini kan akan seri nih, 600 dan 300. Di mana K seri itu seper-seper, supaya Jepang. Nah, kita tinggal kalikan, dibagi dengan jumlahkan. 600 kali 300 dibagi 600 tambah 300, ini hasilnya adalah 200 Newton per sentimeter. Nah, pertanyaan pertama sudah dapat bahwa konstanta susunan pegas sebesar 200 Newton per senti. Pertanyaan selanjutnya, berapakah pertambahan panjang susunan pegas ketika digantung beban ini? Maka untuk pertambahan panjang pegas kita ambil dari hukum Hooke, bahwa FK delta X atau FK delta L, maka delta L sama dengan
F-nya itu M kali tadi, ini masanya 400 gram, atau 0,4 dikali dengan 10, dibagi dengan K, konstantanya, konstanta total sebesar 200 Newton per cm. Nah, Newtonnya habis, sehingga tinggal sentimeter. Hasilnya adalah 0,02 cm. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.